karena memang menurutnya sudah tidak ada lagi jalan keluarnya, sudah tidak ada lagi harapannya untuk keluar dari masalah ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bunuh diri. Jadi menurut data Kepolisian Republik Indonesia, sepanjang tahun 2024 tingkat bunuh diri di Indonesia kurang lebih 1.000 orang, bahkan lebih. Ini angka yang sangat fantastis, dan itu memiliki penyebab yang sangat beragam. Kalau kita lihat dari pendekatan Émile Durkheim, salah satu pemikir Prancis di abad ke-19, dia membagi bunuh diri itu menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah bunuh diri egoistik atau egoistic suicide. Yang kedua adalah bunuh diri altruistik atau altruistic suicide. Yang ketiga adalah bunuh diri anomi atau anomy suicide. Dan yang keempat adalah bunuh diri fatalistik atau fatalistic suicide. Yang pertama adalah bunuh diri egoistik. Bunuh diri ini terjadi karena adanya integrasi sosial yang terlalu lemah. Integrasi sosial maksudnya ikatan sosial yang lemah. Jadi seseorang dalam menjalani hidup, dalam menjalankan kehidupan ini sifatnya individualis atau sendiri-sendiri. Dia tidak berpartisipasi dengan kelompoknya, tidak berpartisipasi dengan teman-temannya, sehingga dia menjadi seorang individualis. Dengan demikian, dia menjadi terasing dengan kehidupan kelompoknya. Dia menjadi terasing dengan kehidupan teman-temannya, karena dia orangnya malas pusing begitu. Dia cuman pikirkan dirinya sendiri. Dia cuman mementingkan keegoisannya. Dan solidaritasnya dalam kelompoknya itu tidak ada. Sehingga kemudian datang masalah, datang cobaan yang menimpanya misalnya, tiba-tiba masalah itu dia tidak bisa kendalikan. Masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan sendirinya. Entahkah itu persoalan percintaan misalnya, yang sudah lama menjalin hubungan tiba-tiba putus, yang kemudian entah persoalan ekonomi, entahkah persoalan perkuliahan, yang mana apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan yang terjadi, sehingga kemudian dengan masalah ini membuat dia bingung, membuat dia stres, sehingga lama-kelamaan sampai pada tingkat depresi yang sangat tinggi. Karena tingkat depresi yang tinggi, sehingga terjadilah bunuh diri. Karena masalah yang dihadapinya ini tidak bisa selesai, tidak bisa diselesaikan, tidak ada jalan keluarnya. Dia hanya fokusnya stres, pusing, sehingga sampai pada bunuh diri. Karena memang menurutnya sudah tidak ada lagi jalan keluarnya, sudah tidak ada lagi harapannya untuk keluar dari masalah ini. Itulah yang dimaksud dengan bunuh diri egoistik. Yang kedua adalah bunuh diri altruistik. Bunuh diri ini terjadi karena adanya integrasi sosial yang kuat atau ikatan sosial yang kuat.
Jadi kalau tadi ikatan sosial yang lemah, nah sekarang ikatan sosial yang kuat. Bunuh diri ini terjadi karena tingkat partisipasinya dengan kelompok, dengan teman-temannya itu sangat tinggi. Jadi menurut bunuh diri ini adalah persaudaraan itu lebih tinggi dari segalanya. Bahkan dia ingin mengorbankan apa saja yang penting untuk kehidupan, yang penting untuk kelompoknya, untuk teman-temannya, untuk negaranya, untuk komunitasnya. Contohnya misalnya, seorang prajurit TNI yang menerbangkan pesawat tempur hanya untuk menabrak pesawat ataupun kapal milik lawan, milik musuh, karena demi menjaga negaranya, demi menjaga kelompoknya, dia rela berkorban untuk menerbangkan pesawat itu, untuk menghancurkan pesawat ataupun kapal milik lawan. Kemudian contoh yang kedua adalah seorang polisi misalnya yang menjinakkan atau yang memberikan simulasi bom yang bersifat granat kepada sekelompok security. Tiba-tiba granat yang disimulasikan adalah granat aktif. Lalu kemudian karena granat itu akan memakan banyak korban, sehingga kemudian si polisi itu mengambil granat itu lalu kemudian dimasukkan ke dalam bajunya, sehingga kemudian dia menjadi korban. Nah, itulah yang dimaksud dengan bunuh diri altruistik. Tingkat persaudaraan itu lebih tinggi dari segalanya. Partisipasinya dalam kelompok, dalam masyarakat, dalam negara itu sangat tinggi. Jadi dia bisa ataupun mau mengorbankan apa saja, bahkan dirinya, demi kelompoknya, demi negaranya misalnya. Kemudian yang ketiga adalah bunuh diri anomi. Bunuh diri anomi terjadi karena hilangnya atau memudarnya aturan-aturan hidup. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang bekerja dalam sebuah pabrik, dalam sebuah perusahaan dengan gaji yang sangat luar biasa, tiba-tiba ada kebijakan baru dari pihak perusahaan, dari pihak pabrik, ada pemberhentian kerja atau pemutusan kerja, PHK besar-besaran misalnya, sehingga dia kehilangan mata pencaharian, sehingga dia kehilangan pekerjaan, sementara masih banyak tanggungan istri, tanggungan anak, keluarga. Jadi itulah yang dimaksud dengan bunuh diri anomi. Hilangnya atau memudarnya aturan-aturan dalam kehidupan, yang dimana aturan sebelumnya itu misalnya dia terlanjur nyaman dengan pendapatan yang ada, tiba-tiba berubah kebijakan, berubah peraturan, sehingga dia menjadi frustasi karena sudah tidak ada lagi penghasilan, tidak ada lagi lapangan pekerjaan, sehingga membuat dia stres, depresi, ya bunuh dirilah ujungnya. Kemudian yang keempat adalah bunuh diri fatalistik. Bunuh diri fatalistik ini terjadi karena adanya tingkat peraturan ataupun norma-norma dalam masyarakat itu yang berlebihan. Dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlebihan ini,
sehingga membuatnya dia terkekang, membuat seseorang itu terkekang, tidak biasa dengan kehidupan sebelumnya. Dia menjadi tertekan begitu karena dengan aturan-aturan yang berlebihan. Sebagai contoh, seseorang yang terdakwa hukuman mati misalnya karena melakukan pelanggaran yang sangat berat, tiba-tiba dia dijebloskan dalam penjara dengan hukuman seumur hidup. Karena dia merasa bahwa sudah tidak ada lagi kebebasan, sudah tidak ada lagi kenyamanan dalam hidupnya, yang mana sebelumnya dia bebas di luar, pergi ngopi sama teman-temannya, pergi ke sana kemari, sehingga kemudian pada saat dijatuhi hukuman karena pelanggaran yang sangat berat dengan masa tahanan seumur hidup, dia menjadi stres karena dia sudah tidak bebas lagi seperti sedia kala, dan kehidupannya itu hanya dalam tahanan saja. Dia merasa terkekang dalam hidupnya, dan dia berpikiran, daripada saya menjalani hukuman sampai seumur hidup, ya mendingan saya bunuh diri saja. Itu yang dimaksud dengan bunuh diri fatalistik. Adanya aturan ataupun norma-norma yang meningkat dalam masyarakat. Contoh yang kedua adalah seseorang yang mengalami penyakit kronis, sehingga dengan penyakitnya tidak ada lagi kesembuhan dalam dirinya. Setelah diperiksa dengan dokter misalnya, tiba-tiba penyakit itu sudah tidak bisa disembuhkan lagi, sehingga dia merasa terganggu secara psikologis, membuat dirinya tidak nyaman, karena dia merasa untuk apa lagi hidup kan, toh juga apa yang saya derita, penyakit yang saya alami tidak bisa disembuhkan, sehingga dengan masalah itu dia berpikiran sudah tidak ada lagi jalan keluarnya, sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup seperti sedia kala, sehingga pada akhirnya sampai pada tingkat bunuh diri. Karena seperti tadi, tidak ada lagi jalan keluar untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sehingga solusinya menurutnya, walaupun itu salah, dia bunuh diri. Itulah 4 tipe yang disampaikan oleh Emile Durkheim tentang bunuh diri.